Saudara-saudara dan para mahasiswa, berjumpa lagi dengan saya Pak Hen di channel STMIC Logika. Sebelum kita mulai untuk pembahasan pada kali ini, terlebih dahulu silakan di like dan subscribe channel ini. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menampilkan yaitu persoalan yang menggunakan operator logika. Nah, ini bisa kita lihat soalnya sudah jelas di layar. Misalkan di dalam sebuah program yang ditulis dalam bahasa pemrograman C++, terdapat pernyataan sebagai berikut. Nah, ini kita lihat. Pertama diinisialisasi dulu dua variabel X dan Y sebagai integer. Jadi di sini berarti X dan Y adalah bilangan-bilangan bulat. Kemudian outputnya, jadi Cout, singkatan daripada karakter out atau karakter output, X sama dengan, nah itu kita inputkanlah Cin, karakter input untuk variabel X. Kemudian di bawahnya Y sama dengan kita inputkan untuk variabel Y. Jadi sebelum kita masuk ke proses lebih lanjut, itu terlebih dahulu kita menginputkan nilai X dan nilai Y. Selanjutnya kita lihat ada sebuah implikasi dalam hal ini, yaitu if jika Y lebih besar dari X. Kemudian kita lihat ada penghubung ya, operator logika yaitu N. Jika Y lebih besar dari X, N. Y lebih kecil sama dengan 30. Jadi kalau memenuhi syarat dalam kondisi ini, maka tentunya yang dikerjakan adalah rumus Y sama dengan X plus 10. Nah, kalau tidak memenuhi syarat, maka dikerjakan yang di bawahnya, yaitu di bagian else. X sama dengan Y plus 10. Nah, ini kita perhatikan bahwasannya di bagian nilai true-nya, kalau memenuhi syarat, itu nilai Y-nya akan memperoleh nilai yang baru. Karena Y sama dengan X tambah 10. Lalu bagaimana dengan nilai X? Nah, ini menjadi pemikiran sendiri ya bagi para mahasiswa ya. Bagaimana nilai X dalam kondisi ini? Karena di sini nilai X tidak dituliskan X sama dengan berapa. Nah, jadi coba Anda lihat ya, dalam kondisi ini itu berapa nilai X-nya. Sedangkan di bagian else, nah sebaliknya di bagian else nilai X mendapatkan nilai yang baru, yaitu X sama dengan Y plus 10. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan nilai Y-nya? Nah, ini kembali jadi tantangan sendiri bagi kalian juga, para mahasiswa. Nah, bagaimana nilai Y-nya dalam kondisi di bagian else ini? Nah, kemudian kita lihat tampilannya tentunya adalah X sama dengan berdasarkan nilai X yang telah dibuat sebelumnya, ya kan? Atau telah diproses sebelumnya. Kemudian tampilan berikutnya Y sama dengan tentunya berdasarkan nilai Y yang telah dibuat atau telah diproses sebelumnya. Nah, itu adalah, kita lihat ini saya zoom in supaya lebih jelas. Ya, terlihat secara jelas sekali ya, apa yang akan nanti kita kerjakan dalam hal ini. Nah, selanjutnya kita lihat soal pada slide berikutnya. Nah, di sini kita lihat ada dua yang harus dikerjakan. Ditanyakan adalah berapa nilai X dan Y setelah pelaksanaan eksekusi implikasi tersebut. Jika diinputkan nilai awal untuk X dan Y tersebut, nah yang pertama
nilai X diambil 2 digit awal dari NPM. Jadi 2 digit awal dari nomor pokok mahasiswa. Sedangkan nilai Y-nya itu diambil dari 2 digit akhir dari nomor pokok mahasiswa. Kemudian, nah andai kata dari 2 digit tersebut nilainya ada yang dimulai dengan angka 0, yang misalnya 01 gitu. Maka ya tentunya yang diinputkan hanya angka 1 saja. Kalau misalkan 05, ya berarti dibuka angka 5 saja. Tapi kalau misalnya nilainya 33, ya berarti 33 lengkap dua-dua kita inputkan. Kemudian itu untuk nomor 1. Jadi ditanya berapa nilai X dan Y-nya. Tentunya yang dimaksud dalam hal ini setelah pelaksanaan eksekusi implikasi, berarti setelah proses if itu terjadi. Atau bisa kita katakan setelah selesai bagian atau blok program yang ada tersebut. Berapa nilai X dan Y yang kita peroleh. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi dua-dua disebutkan X berapa, Y berapa. Kemudian di nomor 2, soalnya sama, ditanya nilai X dan Y juga. Ya kan? Kemudian pengambilannya juga sama, yaitu X-nya 2 digit awal NPM, Y-nya juga 2 digit akhir NPM. Perbedaannya di sini adalah implikasinya kita ganti. Nah tadi if Y lebih besar dari X, ya kan? Kemudian di sini kita lihat justru if Y lebih kecil dari X. Kemudian penghubungnya atau operator logikanya itu tidak kita gunakan and tetapi or. Jadi kita bisa lihat 2 garis vertikal itu. Jadi 2 garis vertikal identik dengan or. Or tadinya Y lebih kecil sama dengan 30, sekarang Y lebih besar sama dengan 30. Nah ini Bapak zoom in di sini biar lebih jelas. Nah ini adalah soal yang harus dijawab. Jadi ada 2 soal menanyakan nilai X dan Y untuk masing-masing soal. Diambil dari 2 digit NPM, baik yang di awal untuk X dan di akhir untuk Y. Perbedaannya adalah implikasinya diganti untuk soal nomor 2. Jadi bisa lihat implikasi nomor 2 if-nya itu berbeda dengan yang kita lihat pada soal nomor 1. Nah di situ kita akan menguji nantinya berapa hasil X dan Y nomor 1 dan berapa pula hasil X dan Y untuk nomor 2. Apakah mungkin sama jawabannya? Ya, ini kita bisa lihat nanti kalau sudah selesai dikerjakan. Nah, di mana mengerjakan soal ini? Nah, Anda para mahasiswa cukup menuliskan jawabannya di kolom komentar. Jadi tulis jawabannya di kolom komentar. Setelah terlebih dahulu menuliskan 3 digit akhir NPM. Misalnya kalau NPM-nya 3 digit terakhir adalah 011, berarti ditulis 011. Lalu spasi diikutkan dengan nama prodi. Misalnya 011 spasi SI misalnya. Kalau misalnya prodinya sistem informasi. Kemudian setelah itu baru tuliskan nomor 1. X-nya berapa dan Y-nya berapa. Kemudian nomor 2, berapa nilai X-nya dan berapa nilai Y-nya. Nah begitulah cara menjawab dari persoalan ini. Nah untuk mengetahui kapan kita mulai menjawab maupun kapan waktu berakhirnya, itu silakan dipantau dari grup WA ya. Itu nanti akan dikasih penjelasan di situ kapan kita batas akhir mengirimkan jawaban di kolom komentar. Jadi silakan dijawab, jangan lupa tuliskan 3 digit terakhir NPM plus spasi ya. Nama program studi ya, misalnya SI tadi untuk sistem informasi. Kemudian nomor 1
X apa, Y apa, nomor 2, X-nya sama dengan berapa, Y-nya sama dengan berapa. Nah, baik, silakan untuk dikerjakan nantinya. Kemudian bagi yang bukan mahasiswa Bapak, boleh untuk ikut memecahkan atau menyelesaikan permasalahan ini ya dengan memilih bebas nilainya berapa aja. Ya, karena saudara-saudara tentunya kalau yang bukan mahasiswa tentunya bebas pilih mau X-nya berapa, mau Y-nya berapa. Kalau misalnya mahasiswa bukan dari kampus yang Bapak ajar, boleh juga menggunakan, kalau misalnya mau pakai nomor NPM ya juga bisa. Ya itu boleh dicoba ya. Baiklah, demikian ya telah Bapak jelaskan tentang tugasnya yang soal yang harus dikerjakan ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya.